Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 atas nama Muhammad Wisnu Ali Akbar dengan NIM 240101198 dengan teman saya. Dan saya Java Dawang Aditya dengan NIM 24010110086. Oke, dengan ini akan dijelaskan oleh Wisnu, teman saya, untuk slide 1 dan slide keempat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai neural network web propagation menggunakan CUDA dengan fokus utama pada parallel gradient calculation per layer. Materi ini membahas bagaimana proses latihan atau training neural network dapat dipercepat menggunakan teknologi GPU melalui CUDA. Seperti yang kita ketahui, proses training pada neural network membutuhkan perhitungan yang sangat banyak, terutama ketika jumlah data dan jumlah layar semakin besar. Jika seluruh proses dilakukan menggunakan GPU, maka waktu komputasi akan menjadi cukup lama karena GPU bekerja secara serial atau satu persatu. Sedangkan dengan CUDA, GPU mampu menjalankan ribuan thread secara bersamaan, sehingga proses perhitungan gradien pada setiap neuron dapat dilakukan secara paralel. Akibatnya waktu training menjadi jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan GPU. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari alur training neural network, bagaimana proses backpropagation berlangsung, sampai bagaimana CUDA memanfaatkan GPU untuk mempercepat seluruh proses tersebut. Pada slide kedua ini merupakan agenda atau urutan materi yang akan saya jelaskan. Terdapat 4 pembahasan utama. Yang pertama adalah flowchart utama. Di bagian ini saya akan menjelaskan alur lengkap proses training neural network mulai dari input dataset, proses forward propagation, back propagation hingga model selesai disimpan. Kemudian kedua yaitu tahapan proses detail. Pada bagian ini akan dibahas satu persatu setiap langkah yang ada pada flowchart, sehingga lebih mudah dipahami bagaimana diproses selama training. Selanjutnya yang ketiga adalah perbandingan CPU dan GPU. Di sini kita melihat perbandingan cara kerja CPU melalui komputasi secara serial dengan GPU melakukan komputasi secara paralel menggunakan CUDA. Terakhir adalah proses CUDA secara mendalam. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana GPU membuat ribuan thread menggunakan thread untuk menghitung gradien pada setiap neuron secara bersamaan hingga menghasilkan peningkatan performa yang sangat signifikan. Dengan urutan materi tersebut diharapkan kita dapat memahami tidak hanya konsep neural network, tetapi juga alasan mengapa CUDA sangat penting dalam komputasi paralel, khususnya pada bidang deep learning. Slide ketiga menampilkan flowchart utama dari proses training neural network menggunakan CUDA. Flowchart ini menggambarkan keseluruhan proses mulai dari data masuk hingga model selesai dilatih. Proses pertama dimulai dari input dataset, yaitu memasukkan data pelatihan ke dalam sistem. Data tersebut dapat berupa gambar, teks, suara, maupun jenis dan lainnya sesuai kebutuhan model. Setelah data masuk, sistem melakukan inisialisasi neural network, yaitu memberikan nilai awal pada weight, bias, dan learning rate. Nilai awal ini biasanya dibuat secara acak agar proses pembelajaran dapat dimulai. Kemudian dilakukan forward propagation. Pada tahap ini data mengalir dari input layer menuju hidden layer hingga output layer. Setiap neuron melakukan operasi matematika berupa perkalian weight, penjumlahan bias, kemudian melewati fungsi aktivasi sehingga menghasilkan prediksi. Setelah memperoleh prediksi, sistem menghitung loss atau error. Loss menunjukkan beberapa jauh hasil prediksi, kemudian perbandingan dibandingkan dengan jawaban yang sebenarnya. Sehingga kecil nilai loss maka semakin baik performa model. Selanjutnya masuk ke proses back propagation. Pada tahap ini, error dikirim melalui dari output menuju input layer. Tujuannya adalah mencari gradient atau arah perubahan weight yang paling tepat agar error semakin kecil. Inilah yang paling berat secara komputasi karena jumlah weight dalam neural network bisa mencapai jutaan bahkan miliaran. Oleh karena itu digunakan CUDA pada GPU.
membagi pekerjaan menjadi ribuan thread sehingga setiap neuron atau wake dapat dihitung secara bersamaan. Dengan cara ini, waktu komputasi menjadi jauh lebih cepat dibandingkan menghitung satu persatu menggunakan CPU. Setelah seluruh gradien diperoleh, sistem melakukan update wake dan bias menggunakan optimizer seperti SGD atau ADEM. Kemudian sistem mengecek apakah jumlah effort sudah mencapai target. Jika sesuai, maka proses akan kembali ke tahap forward propagation dan diulang hingga seluruh effort selesai. Jika seluruh proses training telah selesai, maka model akan disimpan sebagai trained model yang nantinya dapat digunakan melakukan prediksi dan data baru. Pada slide keempat dijelaskan rinci mengenai 9 tahapan utama dalam proses training neural network. Tahap pertama adalah input dataset training. Pada tahap ini, seluruh data pelatihan dimasukkan ke dalam sistem sebelum digunakan. Biasanya data telah melalui proses processing seperti normalisasi, resize gambar maupun encoding label. Tahap kedua adalah inisialisasi neural network. Di sini sistem membuat struktur jaringan serta memberikan nilai awal daripada wake, bias, dan learning rate. Tahap ketiga yaitu forward propagation. Data mulai dari proses input layer menuju input output layer sehingga menghasilkan prediksi berdasarkan wake memiliki model saat itu. Tahap keempat adalah menghitung loss atau error. Loss menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model terhadap data sebenarnya. Fungsi loss yang digunakan misalnya cross entropy atau mean squared error. Tahap kelima adalah back propagation. Error yang telah dihitung kemudian disebarkan kembali ke seluruh layar, mengetahui seberapa besar kontribusi setiap wake terhadap kesalahan tersebut. Tahap keenam merupakan inti yaitu materi ini yaitu parallel gradient calculation menggunakan GPU sudah. Pada tahap ini GPU membagi proses perhitungan pada gradien ke dalam ribuan thread. Setiap thread bertugas menghitung gradien pada neuron atau wake tertentu secara bersamaan. Dengan menggunakan metode paralel ini, proses ini sebelumnya membutuhkan waktu yang lama dapat diselesaikan jauh lebih cepat. Tahap ketujuh adalah update wake dan bias. Gradien yang telah dihitung digunakan oleh optimizer untuk memperbarui nilai wake sehingga model menjadi lebih akurat pada literasi berikutnya. Tahap ke-8 yaitu epoch selesai. Jika jumlah epoch belum memenuhi target, maka proses akan kembali ke forward propagation dan seluruh tahapan diulang kembali. Sedangkan jika seluruh epoch setelah selesai, maka akan masuk ke tahap terakhir yaitu simpan dan model. Model yang telah selesai dilatih disimpan sehingga dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan training dari awal. Sekian dari saya, Muhammad Wisnu Ali Akbar, presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide kelima itu ada proses CPU atau self processing. Ada bagian flowchart juga. Ketika proses backpropagation dimulai, CPU menghitung gradien setiap neuron secara sekuensial satu persatu, mulai dari menghitung gradien neuron 1 setelah selesai baru masuk ke neuron 2, lalu ke neuron 3, dan terus berlanjut hingga neuron ke N secara berurutan. Setelah seluruh antrean selesai, barulah dilakukan akumulasi semua gradien melalui operasi redux atau sum. Baru kemudian berat atau wake diperbarui menggunakan optimizer. Pendekatan serial ini menimbulkan komputasional bottleneck yang parah, sehingga cocok untuk data kecil atau arsitektur model yang sangat sederhana. Untuk di sisi kanan ada proses GPU CUDA atau parallel processing. Algoritma ini jauh lebih efisien. Data dari layar sebelumnya tidak langsung diproses, melainkan dialokasikan terlebih dahulu ke dalam memori GPU. Nah, disinilah keunggulan CUDA. GPU mengeksekusi multi-threading secara masif dengan membuat ribuan threads secara simulation. Setiap thread bertanggung jawab menghitung gradien satu neuron atau satu wake secara bersamaan. Melalui metode pemrosesan paralel ini, kita bisa meningkatkan kecepatan komputasi hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat. Untuk slide ke-6, di sini ada kesimpulan alur kerja GPU CUDA.
Berdasarkan perbandingan komputasi tadi, kesimpulan ilmiah yang ditetapkan adalah GPU sudah mampu memotong waktu training secara radikal karena ia mengeliminasi waktu tunggu antara data yang bisa menjadi pada CPU. CPU terhambat oleh proses berurutan, sedangkan GPU memanfaatkan ribuan core kecil untuk bekerja bersamaan. Mari kita lihat untuk 6 tahapan utama secara sistematis. Untuk pertama itu ada input data. Input data ini langkah awal dimulai ketika sistem menerima matriks data aktivitas yang dihasilkan dari layar sebelumnya. Untuk kedua ada kirim data ke GPU CUDA. Karena CPU dan GPU memiliki ruang memori yang terpisah, terjadilah proses transfer data dari RAM utama komputer menuju ke dalam VRAM atau memori fisik GPU. Untuk ketiga adalah GPU membuat banyak thread. Nah, begitu data mendarat di VRAM, instruksi CUDA memicu pembuatan arsitektur multi-threading yang sangat masif, di mana GPU mengalokasikan satu thread spesifik untuk menangani satu neuron atau satu week. Keempat adalah gabungkan semua gradien. Setelah seluruh thread selesai melakukan kalkulasi secara independen dan nilai gradien individual tersebut dikumpulkan dan digabungkan secara efisien menggunakan metode parallel reduction atau summation. Untuk kelima, ada kirim hasil ke CPU. Nilai gradien kolektif yang sudah diakumulasikan kemudian dikirimkan kembali ke memori utama CPU. Untuk keenam, ada update wake. Pada tahap akhir, CPU menerima hasil tersebut dan mengeksekusi pembaruan nilai wake serta bias menggunakan fungsi optimizer pilihan kita sebagai SKD atau ADAM. Untuk slide ketujuh ini ada flowchart proses CUDA. Flowchart ini mengilustrasikan detail teknis bagaimana operasi kalkulasi gradien diisolasi dan dieksekusi secara paralel di setiap layer. Secara teknis, setiap layer pada neural network akan dipetakan sebagai sebuah CUDA kernel. Berarti di dalam kotak kuning yaitu proses paralel gradient calculation per layer. Di sini terlihat jelas penerapan komputasi paralelnya. Di thread 1 mengeksekusi kalkulasi gradient neuron 1, thread 2 mengeksekusi neuron 2, thread 3 menghitung neuron 3, dan thread N mengeksekusi neuron S secara bersamaan tanpa saling tunggu. Setelah fase kalkulasi selesai, seluruh gradien individual akan diakumulasikan melalui proses redux atau sum. Hasil akumulasi ini dikirim ke memori GPU untuk memperbarui nilai wake layer oleh optimizer. Nah, di akhir flowchart terdapat fungsi logika keputusan. Masih ada layer atau epoch selanjutnya. Untuk slide ke-8, sini mengapa CUDA mempercepat training. Sebagai konklusi akhir dan rangkuman akademis dari seluruh presentasi ini, ada 3 pilar utama nih yang menjadi alasan ilmiah mengapa arsitektur CUDA berhasil menciptakan revolusi besar dalam akselerasi deep learning. Untuk pertama itu ada paralelisasi penuh, full parallelism. Keunggulan utama CUDA terletak pada kemampuan mendobrak batasan sistem sekuensial konvensional. Kita benar-benar mendistribusikan beban kerja secara instan, di mana setiap elemen neuron maupun wakes dihitung oleh thread fisik GPU yang berbeda secara bersamaan, bukan lagi mengantri satu persatu seperti pada arsitektur CPU. Kedua ada percepatan signifikan atau Higgs speed up. Dapat langsung dari hilangnya aliran data. Ini adalah penghematan waktu yang efisien nih buat komputasi yang sangat masif. Proses training secara teoritis membutuhkan waktu yang berhari-hari jika dieksekusi serial oleh CPU. Ini dapat dipangkas secara ekstrim jadi hitung jam atau menit saja. Memberikan lompatan kecepatan hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat. Untuk yang terakhir sangat cocok untuk deep learning. Arsitektur komputasi ini memiliki tingkat skalabilitas yang sangat tinggi, membuatnya menjadi solusi mutlak dan ideal untuk menangani volume dataset yang raksasa serta arsitektur model kontemporer sangat kompleks yang memiliki banyak layer serta jutaan parameter distribusi. Nah, itu saya jelaskan singkat untuk slide ke-5 sampai ke-8. Saya Jeva Bang Aditya dengan NIM 0086. Izin pamit, dan teman saya Wisnu Ali Akbar dengan NIM 058 izin pamit juga. Terima kasih atas waktunya dan presentasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.